per 1 Juli yang akan datang naik menjadi 4.325 RON per bulan, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 16.800.000 rupiah per bulan. Hai guys, buat kalian yang sedang mencari informasi tentang berapa sih gaji seorang pekerja konstruksi di Romania, khususnya di kota Ilfov, jangan lewatkan video ini. Jadi saya membahas gaji konstruksi di kota Ilfov karena di salah satu video saya ada yang memberikan komentar tentang berapa gaji di kota Ilfov karena dia akan berangkat ke Romania dan saat ini sedang menunggu visa. Dan juga buat kalian yang baru bergabung, silahkan di subscribe dulu ya. Ya oke guys, jadi berdasarkan data pada tahun ini, Kota Ilfov menawarkan gaji konstruksi yang lumayan tinggi karena tingginya permintaan pembangunan. Apalagi Kota Ilfov itu sendiri berbatasan langsung dengan Bukares, jadi bisa dikatakan Kota Ilfov ini adalah bagian dari ibu kota Romania. Ya, dan untuk upah minimum di bagian konstruksi di di Romania itu per 1 Juli yang akan datang naik menjadi 4.325 RON per bulan, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 16.800.000 rupiah per bulan. Ya, dan sektor konstruksi itu menawarkan upah yang lumayan tinggi karena tingginya permintaan di sektor pembangunan, karena saat ini Romania banyak dikunjungi oleh wisatawan dari mancanegara karena Romania sudah masuk ke dalam Schengen visa per 2024 kemarin. Jadi pemerintah sedang gencarnya melakukan pembangunan terutama di sektor pabrik dan industri, dan ada banyak juga para pekerja ekspatriat bukan hanya dari Indonesia tapi dari negara lain juga ada, contohnya dari Sri Lanka dan India juga ada banyak di Romania dan mereka juga bekerja di sektor konstruksi. Ya, dan untuk gaji 4.325 RON per bulan itu adalah gaji untuk line staff, dan untuk posisi khusus seperti manajer gaji rata-rata per bulannya itu bisa mencapai 12.900 RON, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 50 juta per bulan. Wow. Ya, seperti yang saya katakan tadi, karena kota Ilfov itu berbatasan langsung dengan Bukares, jadi bisa dikatakan kota Ilfov itu adalah bagian dari Bukares. Sehingga menawarkan gaji di atas rata-rata untuk para pekerja terampil agar datang ke kota tersebut. Untuk gaji yang saya sebutkan tadi itu adalah masih kotor karena di Romania juga ada pajak dan nilainya itu adalah 10%, tapi itu adalah pajak tetap. Dan nilai tukar leu Romania itu sendiri per hari ini 1 leu Romania adalah 3.892 rupiah. Dan sektor pabrik dan konstruksi menawarkan peluang kerja yang banyak di Romania karena pada saat ini Romania sedang berkembang pesat terutama di sektor pabrik dan konstruksi. Jadi mereka sedang membutuhkan banyak pekerja di bagian tersebut. Ya, jadi buat kalian yang ingin memulai karir di Eropa, negara ini, Romania adalah salah satu negara yang cocok buat kalian untuk berkarir, untuk meniti karir di Eropa. Apalagi buat kalian yang memiliki skill di bidang konstruksi. Jadi ya, buat kalian yang sedang proses ke Romania, silahkan dilanjutkan. Jadi jika kalian juga bekerja di Romania, kalian bisa jalan-jalan ke negara Eropa lain. Ya, jadi pada tahun 2024 kemarin Romania sudah tergabung ke dalam Schengen visa. Jadi buat kalian yang ingin pindah atau yang ingin berwisata ke negara-negara lain, sangat mudah untuk bepergian karena Romania sudah tergabung ke Schengen visa. Tapi walaupun Romania nggak tergabung ke Schengen visa, kalian juga masih bisa jalan-jalan ke negara lain karena kalian memiliki ID sama seperti KTP.
Jadi kalian cuma memperlihatkan ID kalian untuk jalan-jalan ke negara lain di Eropa. Jadi Romania itu bagian dari Eropa Timur yang berbatasan dengan yang berbatasan dengan Bulgaria, kalau nggak salah Ukraina juga, dan Romania itu dekat dengan Italia. Dan orang-orang yang bekerja di Romania banyak yang pindah ke Italia, terutama orang Sri Lanka, tapi mereka ilegal. Jadi buat kalian yang jadi buat kita orang Indonesia jangan sampai ilegal di negara orang. Jadi ketika kalian pindah ke negara lain dan itu ilegal, itu adalah penyelundupan dan kalian bisa dideportasi dari negara tersebut. Ya, oke guys. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk bekerja ke Romania? Jika kalian tertarik, silahkan lanjutkan dan silahkan mencari informasi pekerjaan, terutama buat kalian yang memiliki skill di sektor konstruksi. Dan buat yang memiliki pertanyaan, silahkan drop di kolom komentar. Mari kita saling berdiskusi. Yang ingin saya membahas video selanjutnya, silahkan juga drop di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.